Polemik keberadaan pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten semakin panjang dan rumit. Sebelumnya TNI Angkatan Laut telah membongkar sebagian pagar laut sesuai dengan instruksi Panglima TNI. Namun tak lama kemudian Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono meminta TNI Angkatan Laut tidak membongkarnya lantaran agar menjadi barang bukti dalam proses penyelidikan. Tak lama berselang, Kasal dan Menteri KKP melakukan pertemuan dan bersepakat untuk melanjutkan pembongkaran pagar laut itu. Namun sebelum pembongkaran dilanjutkan, Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala BPN Nusron Wahid mengakui bahwa pagar laut sepanjang 30 km itu telah bersertifikat hak guna bangunan. Lantas akankah pembongkaran dilanjutkan? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan bidang Humas dan Komunikasi Publik, Bapak Doni Ismanto Darwin. Dan juga hadir bersama kami pula di studio pakar perikanan dan ilmu kelautan IPB University, Ferdinand Yulianda. Selamat petang, Bapak-Bapak. Nah, kami ingin mengetahui, Pak Doni, apakah keputusannya pagar laut ini akan tetap dilanjutkan untuk pembongkarannya? Tes 1, 2, 3. Ya, Pak Doni, silakan. Oh ya, terima kasih. Tadi barusan kan Pak Menteri juga usai ya press conference di Istana, dan keputusannya adalah tadi kalau saya simak hasilnya press conference-nya Pak Menteri sama dengan tadi pagi dengan kesepakatan dengan Pak Kasal, hari Rabu siang paginya rapat persiapan dulu, siangnya dilakukan pembongkaran. Pak Doni, awalnya yang kami tangkap dari Pak Menteri kan itu untuk barang bukti penyelidikan. Kenapa tiba-tiba di tengah jalan sekarang sepakat untuk membongkar seluruhnya, Pak? Sebenarnya itu yang jadi konsen Pak Menteri itu adalah semua bergerak di dalam koridor hukum. Jadi kan kita itu di KKP sedang berjalan proses penyelidikan. Besok pihak yang di media mengklaim sebagai mengaku-ngaku sebagai pemilik itu akan kita panggil dan dia mau datang. Nah, karena itu kita minta agar ini semua berjalan dengan sesuai koridor hukum. Itu sebenarnya konsen dari Pak Menteri. Selain di situ kita juga melihat ada ekosistem yang harus dijaga. Cara membongkarnya bagaimana dan sebagainya. Nah itu, jadi sebenarnya tidak ada silang pendapat antara Pak Menteri dengan pihak Angkatan Laut. Tadi juga sudah dalam komunikasi tadi pagi pertemuan antara Kasal datang ke kantor KKP sudah dijelaskan duduk masalahnya. Kita nggak mau terkesan kita tidak mengikuti koridor hukum. Nah dengan seperti ini koridor hukumnya terpenuhi, keinginan publik agar itu dicabut atau menjadi mudah akses bagi nelayan untuk melaut terpenuhi. Itu aja, Mas. Pak Doni, kami ingin mengkonfirmasi pernyataan dari Menteri ATR Kepala BPN yang menyatakan bahwa pagar laut ini memiliki sertifikasi hak guna bangunan. Ini bagaimana? Kalau dari kami, kita konsen di laut ya. Dan rezimnya kalau laut itu nggak bisa diterbitkan sertifikat atau hak atas tanah di laut. Rezimnya itu sesuai Undang-Undang Cipta Kerja, kalau dia laut itu adalah izin prinsip persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, Mbak. Nah, kalau itu bisa terbit, baiknya ditanyanya jangan ke kami, karena kami ngurusnya PKKPRL. Tapi kalau laut itu, rezim Undang-Undang Cipta Kerja mengatakan tidak boleh ada sertifikat. Baik, kita boleh ke akademisi, ke Prof. Ferdinand. Kami cukup kaget ini. Dibongkar terus dilanjutkan pagar lautnya, tapi tiba-tiba muncul statement dari Menteri ATR, Kepala BPN, bahwa ini punya sertifikat hak guna bangunan dengan jumlah bidangnya 263 bidang. Bisa ruang laut dapat sertifikat HGB, Prof? Ya, pertama tentu kita akan melihat bahwa ini keberadaannya adalah di pesisir laut, di perairan, ya, di mana tentu yang diberlakukan adalah ketentuan-ketentuan yang untuk ruang laut di sini. Nah, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Doni bahwa untuk perizinan ruang itu ada di KKP intinya. Sementara yang kita peroleh saat ini kan izinnya ada di
Kementerian ATR. Ya. Nah, dari sisi kami dari akademisi tentu melihat bahwa di fungsi dari pesisir dan laut ini yang harusnya dipertimbangkan ketika kita akan melakukan perubahan fungsi dari laut ke arah darat, ya, di mana adanya pemagaran ini dan juga apalagi kalau sertifikasi daratan itu sudah ada, maka ini ada pengabaian terhadap fungsi dan peran dari perairan laut ini sendiri. Nah, ini yang mungkin perlu kita luruskan gitu ya. Apakah mau membenahi masalah sertifikat ini atau membenahi fungsi dari perairan pesisir ini intinya. Nah, kalau saya dari kelautan tentu melihatnya adalah fungsi keseimbangan dari perairan pesisir ini sendiri. Karena ada mekanismenya ketika ini mau dibuat sertifikat pemanfaatan ruang laut intinya. Dan itu tidak dilakukan proses itu ya, karena tiba-tiba kami juga dari orang kelautan pun tidak mengetahui ada proses pemanfaatan ruang laut intinya. Nah, itu untuk yang pemanfaatan ruang laut, Mas Ardo. Lantas untuk pemanfaatan ruang laut ini yang bisa lantas dimanfaatkan itu sebenarnya prosesnya seperti apa, Prof? Ya, tentu prosesnya yang paham itu nanti kan Pak Doni ya dari KKP gitu ya. Dan itu ada sebelum perizinan itu akan dilakukan, tentu ada kajian kelayakan, apakah itu kita kenal sebagai AMDAL gitu ya ininya. Tentu AMDALnya adalah AMDAL laut ininya ya, daerah pesisir. Ini apakah layak atau tidak untuk merubah fungsi. Karena sangat riskan sekali untuk perairan pesisir seperti di Pantura ini karena ini perairan yang dangkal di mana perairan ini itu memiliki dua sifat yang sangat dinamis yang dipengaruhi oleh musim yang disebut dengan pergerakan air laut antara barat dan timur. Jadi ada pergerakan air laut dari timur ke barat, barat ke timur, bahkan ada utara. Nah, dinamika perubahan arus inilah yang akan harusnya jadi pertimbangan ketika ini mau dirubah fungsi laut menjadi fungsi daratan. Tapi sebentar, tadi Bapak menyebutkan ini supaya tidak salah pengertian. Ketika Bapak menegaskan bahwa ada ranah perairan dan juga kelautan, maksud kami perikanan dan kelautan yang abai. Pak Doni, kita ingin jawabannya apakah betul Bapak ada mungkin step by step yang tidak dilakukan oleh KKP sehingga terjadi 30,16 km Pak dibangun di Kabupaten Tangerang? Maaf, kalau kami di KKP, saya mungkin menjelaskan dulu ya. KKP itu Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ya, sekarang ini banyak orang memiliki mispersepsi antara KKP dengan DKP. Walaupun di belakangnya sama-sama KP, Kelautan dan Perikanan. DKP itu Dinas Kelautan dan Perikanan. DKP itu garis komandonya itu langsung ke Pemkab atau pemerintah daerahnya, bisa ke Pemprov. Sama KKP dia itu bermitra, dalam hal ini koordinasi. Sesuai dengan undang-undang pemerintah daerah, untuk pengawasan dari 0 sampai 12 mil itu ada di pemerintah daerah. Tapi untuk perizinan PKKPRL-nya itu yang mengeluarkan adalah pemerintah pusat, dalam hal ini KKP. Oke, kita harus paham dulu nih struktur organisasinya. Jadi kita dengan paham struktur organisasi, kita bisa tahu di mana ini awalnya yang tadi pertanyaan Mas, ini ada kelalaian atau gimana gitu loh. Tapi sebenarnya saya tidak mau lagi berdiskusi ke arah itu. Ini kok bisa, karena di temuan terbaru dari press conference yang dilakukan oleh Menteri ATR, fakta yang terbaru adalah itu bersertifikat yang tidak dikeluarkan oleh KKP, karena KKP mengeluarkan PKKPRL.
Jadi bukan kami yang mengeluarkan, jadi jangan ditanya ke kami lalainya di mana, yang mengeluarkan itu di mana gitu loh. Pertanyaannya Anda harus lebih kritis seperti itu gitu. Nah, dari situ tadi sudah disinggung tentang PKKPRL. PKKPRL ini adalah izin prinsip. Jadi kalau kita melakukan kegiatan di laut yang bersifat menetap, kita harus memiliki izin prinsip dulu. Ini izin dasar. Izin dasar ini kita dapat baru nanti mengurus namanya izin lingkungan. Ke siapa kita mengurus izin lingkungan? Ke Kementerian Lingkungan Hidup. Nah setelah itu baru kita mengurus, misalnya kita mau menggelar kabel laut. Ada namanya izin membangun atau izin menggelar, itu ke Kemenhub. Untuk mengaktifkan trafficnya ada lagi namanya izin operasi, itu ke Kominfo. Jadi kalau izin prinsip ini tidak dapat, kita tidak bisa memiliki izin-izin yang lainnya. Nah itulah pentingnya PKKPRL dikeluarkan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini KKP, yang langsung ditandatangani oleh menterinya. Gitu Pak. Nah, PKKPRL ini acuannya apa? Salah satu acuannya adalah melihat RT RW dari pemerintah daerah setempat. Misal dalam kasus Tangerang ini, kita lihat RT RW-nya. Oh, ternyata di daerah yang dipagar itu tidak diperuntukkan untuk bangunan laut berupa pagar, karena itu adalah zona perikanan tangkap, karena itu adalah zona budidaya, karena itu adalah zona pariwisata. Jadi andai dia mengurus PKKPRL untuk membangun pagar laut seperti itu, ya tidak bisa dikasih gitu loh. Itulah tujuannya PKKPRL, agar tidak ada konflik di antara pemanfaat ruang laut. Pak Doni, dengan adanya pembongkaran yang kemungkinan akan dilanjutkan dan juga barang bukti yang telah dikumpulkan, apakah sudah diketahui siapa yang bertanggung jawab? Mohon ditahan, kami kembali usai jeda.